Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Yesi. Ya, ada apa Iya Bu? Bu Ani. Ya. Iya, maaf mengganggu waktunya. Apa saya mengganggu waktu Ibu? Oh, tidak Bu Yesi. Silahkan. Ada apa nih kira-kira? Iya, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sih kalau saya baik. Ya, hari ini saya Iya, sedang bahagia, sedang senang gitu ya. Bagaimana iya, kabarnya Bu Yesi juga sebaliknya kelihatannya dari tadi iya, diem aja, gak banyak iya. komentar. Iya, Alhamdulillah baik Bu sebenarnya pada hari ini. Iya. Iya, gimana Bu? Ada yang Iya, bisa kita bicarakan? iya. Ibu sebelum saya membicarakan permasalahan saya, Ibu betul ada waktu untuk saya mendengarkan curhat saya pada hari ini Bu? Oh, siap Bu, ada. Saya kebetulan juga lagi kosong nih hari ini, tidak ada pembelajaran, cuman mau beres-beres aja gitu, administrasi, tapi tidak mendesak sih, kapan-kapan juga Oh bisa iya. itu. Oh iya, iya Ibu terima kasih atas waktunya ya Bu. Kalau begitu, bolehkah saya bercerita sekarang Bu? Boleh Bu, silahkan, silahkan. Iya Bu, jadi pada hari ini tentang pembelajaran saya di kelas, ada pembelajaran matematika ya Bu. Iya, Nah, gimana Bu? di saat 47 anak siswa ini dengan berbagai macam gaya belajarnya, ada satu anak yang selalu dalam setiap mata pembelajaran itu baik PKN, matematika atau bahasa Indonesia, sebenarnya tuh, dia tuh bisa menghitung di pembelajaran Iya, matematika bisa dia penjumlahan. Cuman setelah saya sudah menerangkan, sudah memberikan contoh, saya juga bertanya apa ada yang belum paham, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh berarti saya pikir mereka semua udah bisa. Nah saat yang lain mengerjakan tugas, salah satu peserta didik itu yang sangat aktif di kelas, iya, dia maju ke meja saya dan selalu bilang dengan apa ya dengan gaya yang ogo ya Bu ya kalau di Sunda mah iya. ogo bilang ih ibu ini gimana sih nggak bisa aku ngerjainnya. Nah setelah saya tanya kan tadi ibu udah kasih contoh, ibu udah kasih penjelasan apa yang ibu yang Aidil tidak mengerti. Ih Iya, ibu gimana sih caranya? Nah dari situ aduh saya menghela nafas ya Bu jadi ada iya. rasa juga aduh ini anak kenapa sih nggak bisa tadi ditanya nggak bisa. Nah seperti itu Bu Ani. Oh, begitu. Jadi, tujuannya nih apa nih kira-kira Bu Yesi dari obrolan kita ini? Iya nih Bu Ani, dari permasalahan yang saya tadi ceritakan, tujuan saya itu untuk menumbuhkan atau meningkatkan rasa percaya diri dan juga mandiri terhadap peserta didik saya, khususnya yang peserta didik yang aktif itu, Bu Ani, Iya, dengan gaya belajar kinestetik itu. iya. Oh, begitu. Iya. Jadi, nah dari tadi ya yang Bu Yesi sampaikan gitu bahwa Bu Yesi punya permasalahan dengan anak yang memiliki kemandiriannya juga kurang, kemudian gaya belajarnya yang kinestetik gitu ya. Nah, eh kira-kira nih Bu Yesi apa yang akan Ibu Yesi lakukan gitu atau misalkan kenapa sih anak itu begitu gitu. Jadi hambatan-hambatannya apa nih kira-kira? Iya Bu Ani, setelah saya lihat dan telusuri dari hari-hari sebelumnya, ternyata hambatannya itu satu dari pembelajaran saya sepertinya membuat anak itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Dia itu membutuhkan suatu alat media pembelajaran. Biasanya ada alat peraga, ya Ibu, terutama Iya. matematika. Namun Hmm. pada hari itu saya tidak menggunakan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi saya Iya. samakan dengan yang lain, Hmm. dengan mendengarkan penjelasan saya saja. Lalu yang kedua, mungkin juga saya harus berkomunikasi dengan orang tuanya agar di rumah juga dia diberikan motivasi sama dengan saya berikan pada anak tersebut bahwa kamu pasti bisa melakukan sendiri. Jadi sedikit-sedikit diberikan pembelajaran agar dia tuh lebih mandiri seperti itu Bu Ani. Ya berarti tadi yang gue sampaikan ya
Ibu menggunakan apa namanya, metode pembelajaran yang sama dengan yang lain gitu ya. Kemudian juga, nah dari apa yang Ibu sampaikan itu kira-kira eh, perubahan-perubahan apa yang ingin Ibu lakukan dalam pengajaran itu? Iya, Ibu. Yang pertama yang pasti saya lakukan, saya akan melakukan komunikasi yang berlanjut dengan orang tuanya tentang perkembangan karakter anak itu waktu di kelas, waktu Ya, mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran tentunya saya akan dalam penyusunan RPP, saya pada pembelajaran matematika khususnya pada materi penjumlahan yang tadi saya lakukan, harusnya saya menggunakan media pembelajaran gaya belajar anak tersebut, yaitu dengan alat peraga yang biasanya saya hmm, lakukan. Pada hari iya. itu saya tidak lakukan karena saya merasa pasti dia bisa karena biasanya penjumlahan sudah bisa seperti itu Bu Iya, Andi. iya, oke. Jadi ya tadi udah dua hal ya yang ibu lakukan gitu kan Iya, ya, pendekatan dengan orang tua, kemudian apa namanya, rencana perubahan metode atau menggunakan media yang berbeda gitu kan ya. Nah, kira-kira nih rencana tindak lanjutnya apa Bu untuk sampai pada tujuan iya, itu? iya. Rencana tinjak lanjut saya yang pertama saya yang tadi saya beritahukan pada ibu, saya akan melakukan komunikasi lanjutan terhadap orang tuanya, terutama mamahnya. Lalu yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak, yaitu alat peraga tentang penjumlahan ya Bu Ani, dengan membuat alat peraga dan ya yang berbagai macam variatif ya Bu, yang kita Hmm, bisa cari lah di searching iya, ya, di searching. Lalu yang ketiga juga saya juga tidak lupa akan menanyakan kepada rekan sejawat saya di kelas sebelumnya saat menjadi guru kelas, dia seperti apa sih dia, seperti apa guru tersebut me, apa, me, mendidik anak peserta didik tersebut agar iya. mandiri dalam pembelajarannya, jadi bisa Iya. tukar pikiran seperti itu Bu Iya, Ani. iya bagus sekali Bu Yesi, luar biasa. Namun, eh, nah untuk tercapainya semua itu gitu kan ya, kira-kira siapa nih yang bisa dilibatkan oleh Bu Yesi sehingga anak bisa mandiri gitu kan ya, bisa belajar dengan fokus gitu ya. Silakan gitu. Iya Bu Ani, ya saya akan libatkan orang tua waktu di rumah, lalu terutama yang kedua juga peserta didik tersebut ya Bu, yang ketiga rekan sejawat Bu Ani. Oh begitu ya. Nah, kira-kira ini kapan nih mulainya Bu Yesi? Bu Yesi dengan bagaimana berhubungan dengan orang tua, bagaimana dengan rekan sejawat, gitu kan ya. Kemudian membuat media pembelajaran yang bervariasi. Itu rencananya kapan nih Bu Yesi? Iya Bu Ani, karena besok itu hari Minggu ya Bu Ani. Jadi untuk komunikasi pada orang tua saya akan lakukan Minggu sorenya. Lalu untuk pembuatan media pembelajaran juga saya akan sesuaikan dulu dengan RPP rencana pembelajaran pada hari esok, hari Senin itu seperti apa. Lalu saya akan buat media pembelajarannya terutama untuk gaya pembelajaran yang kinestetik. Lalu untuk rekan sejawat saya juga akan berkomunikasikan setelah pembelajaran. Jadi setelah saya membuat media pembelajaran, saya lihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau masih ada yang kurang, saya akan meminta tanggapan terhadap rekan sejawat. Seperti itu Bu Ani. Ih, luar biasa rencananya mantap sekali Bu Yesi, gitu ya. Nah, mudah-mudahan gitu ya tadi dari mulai permasalahan Bu Yesi sudah menemukan solusinya gitu ya. Solusinya tadi kan Bu Yesi mau berkomunikasi dengan orang tua, mau membuat media pembelajaran yang bervariatif, mau komunikasi dengan rekan sejawat gitu kan ya. Nih, mudah-mudahan Bu Yesi dengan menemukan solusi dari permasalahan Bu Yesi, Bu Yesi bisa melaksanakan semua itu dengan lancar ya, Bu Yesi. Iya. Iya, terima kasih Bu Ani sudah mau meluangkan waktu di sela kesibukan Bu Ani mendengarkan permasalahan saya, kita melakukan diskusi ini sehingga sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, amin. Mudah-mudahan saya doakan Bu Yesi tetap semangat gitu kan ya. Bu Yesi memang luar biasa sih gitu. Ya, jadi hebatlah Bu Yesi hari ini sudah menemukan solusi
dari permasalahan yang Bu Yesi dapatkan gitu. Iya, terima kasih ya Bu, dan mudah-mudahan nanti ada sesi. Iya Ibu Ani, terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya pada diskusi hari ini di sela-sela waktu Ibu yang sangat padat. Jadi sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan sesi diskusi hari ini bersama Bu Ani. Iya Bu Yesi, sama-sama gitu. Mudah-mudahan solusi yang Ibu dapatkan juga berjalan dengan lancar ketika Bu Yesi melakukan tindak lanjut dari rencana itu ya Bu Yesi ya. Ya, amin. Ya, terima kasih ya Bu. Sepertinya sesi kita diskusi insya Allah mudah-mudahan bisa berlanjut ke sesi selanjutnya ya Bu. Di Ya, Bu lain waktu, Yesi. di lain waktu dan juga di sela-sela waktu Ibu yang luang ya Ibu. Iya, insya Allah Bu Yesi siap. Kalau berbicara tentang perkembangan anak, saya senang sekali gitu Bu ya, sehingga mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan pencerahan dari obrolan-obrolan kita gitu ya. Iya Bu, Iya, siap. Insya Allah kapan saja iya, saya boleh, iya. asal dihubungi Iya, dulu. iya, alhamdulillah ya Bu. Nanti saya insya Allah untuk sesi selanjutnya akan menghubungi Ibu dulu bersedia atau tidak meluangkan waktu untuk Iya, saya ya Bu. siap. Sekarang saya sudah merasa lega. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ani. Iya, sama-sama Bu Yesi. Ya, Ya, assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yesi dilanjut aja ya. Baik, langsung ya Bu ya. Ya, langsung aja ya. Oke. Nanti gitu. Ya, oke, Bu. Oke. Ya, Ya, mulai. oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah Bu Yesi, mudah-mudahan saya selalu dalam keadaan baik ya, walaupun memang doakan saja saya tetap baik-baik saja. Karena hari ini saya sedang tidak moody Bu Yesi. Ya Allah, saya lagi agak kesal nih gitu. Ya, begitulah Bu Yesi hari ini sedikit Iya Bu, ya. iya Bu Ani. Kenapa tidak sedang moody hari ini? Agak kesal. Kenapa Bu Ani tidak seperti biasanya yang selalu ceria? Iya Bu Yesi. Ya, biasalah masalah selalu ada gitu Bu Yesi ya. Tapi sebetulnya memang dari tadi juga saya mikir-mikir nih saya pengen curhat gitu. Saya ngelihat Bu Yesi tadi sedang fokus, tapi Bu Yesi sudah menyapa saya ya akhirnya saya saya mau curhat ke Bu Yesi gitu di pikiran saya gitu. Tapi kira-kira nih Bu Yesi ada waktu nggak buat saya nih hari ini? Alhamdulillah Bu Ani, saya ada luang waktu untuk Bu Ani. Kita diskusi bersama-sama pada hari ini ya Bu Ani. Oh iya, terima kasih sekali Bu Yesi. Saya sebetulnya emang dari tadi saya curhat ke siapa nih, orang-orang lagi pada sibuk gitu. Ternyata Bu Yesi tertangkap juga sama saya. Saya bisa curhat sama Bu Yesi. Iya Bu Yesi. Iya, iya. Gimana Bu Ani? Jadi apa nih yang membuat Bu Ani pada hari ini moodnya jelek, moodnya lagi Iya, kesel, nggak seperti biasanya. Ada apa Bu? iya tadi kan saya masuk ya di kelas 12 IPS 3 gitu. eh Memang sih ini bukan hanya hari ini sih sebetulnya terjadi gitu ya. Dan memang anaknya itu-itu saja gitu. Jadi ketika saya belajar itu saya udah semangat dari kantor ya mau menuju ke kelas, oh mau belajar nih dengan anak-anak. Dan memang menurut saya ini materinya cukup menyenangkan kalau menurut saya gitu. Tapi pas nyampe di kelas ya anak-anak sih diam sih di awal-awal gitu ya. Hanya ketika saya sedang menjelaskan, sedang enjoy gitu, eh ada anak yang malah ngobrol dengan temennya yang saya ingin dia memperhatikan, ternyata tidak memperhatikan. Coba Bu Yesi, siapa yang nggak kesel coba kalau gitu. Ya, Oh kemudian iya, saya tegur, kamu jangan ngobrol dong, dengerin ibu. Dia diam sih, gitu. Eh, malah udah saya nerangin lagi, ngobrol lagi. Pas saya ngelirik ke agak yang di samping itu sebelah di barisan keempat ya, di belakang, anak asik main handphone lagi gitu. Jadi saya tambah kesel Bu Yesi. Kenapa sih kok tidak memperhatikan gitu? Dia malah main handphone. Eh, kan saya langsung di situ mudi saya jadi nurun juga Bu Yes gitu. Kenapa sih ngobrol, main handphone? Pada saya udah ngeras-ngerasin suara gitu kan ya.
buat menyampaikan materi, tetap aja gitu. Ini nih yang bikin kesal saya, Bu Yes. Oh iya Bu Ani, jadi seperti itu yang membuat Bu Ani hari ini moodnya jadi kurang baik seperti biasanya, jadi kesel. Ibu udah semangat-semangat dari ruang guru ya Bu. Betul. Iya, beranjak ke kelas, tadinya ingin melihat anak-anak pun juga semangat. Awal-awalnya saja diam ya Bu ya. Pas kesininya mereka ngobrol, ada yang main HP, Ibu juga sudah memberikan ultimatum biasanya Bu yang pertama Betul, dengan betul. tatapan mata ya Bu, lalu mereka Iya. juga iya, langsung mengobrol lagi. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kita obrolan ini bisa menemukan solusi yang terbaik ya atas permasalahan yang Ibu Iya. hadapi. Nah, kira-kira tujuan apa yang akan Ibu capai dari obrolan pada hari ini, dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Ya, pasti ya saya ingin mendapatkan solusi Bu Yesi, solusi terbaik gitu ya. Supaya mereka bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan. Kan kalau mereka fokus, mungkin mereka juga akan mendapatkan kompetensi yang seharusnya dia miliki gitu ya. Ya kalau tidak fokus, ngobrol, main handphone, ya apa yang akan dia dapatkan gitu. Jadi ya saya mendapatkan solusi aja di permasalahan anak-anak yang tidak memperhatikan saja gitu Bu Yes. Iya, Bu Ani. Jadi, Bu Ani itu tujuannya itu dari permasalahan yang tadi diceritakan, ingin anak-anak itu, peserta didik kita itu jadi fokus ya, Bu. Jadi Ya, kalau anak-anak fokus bisa menyerap informasi pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, setelah tadi Ibu tujuan Ibu itu untuk seperti itu, kira-kira apa hambatan yang Ibu alami agar membuat siswa-siswa tersebut itu menjadi fokus, Bu? apa ya, saya pikir begini ya Bu Yesi, mereka tidak fokus itu ya mungkin, metode yang saya gunakan juga monoton mungkin ya, sehingga dia bosen dengan cara saya mengajar gitu. Ya mungkin inilah, cara saya mengajar yang, membuat mereka tidak respect gitu, mereka tidak, "Ah bosen nih belajar kayak begini-begini terus," mungkin ya metode mengajar saja yang kurang tepat sih bagi saya terhadap mereka gitu. Oh Itu iya, saya jadi pikir Bu itu sih gitu. Iya, jadi Bu Ani tadi, bahwa, oh mungkin metode pengajarannya Bu Ani yang saat dilakukan di kelas itu yang membuat anak-anak menjadi bosan sehingga mereka itu Ya, tidak fokus ya Bu Ani. Nah, setelah Ibu mengetahui nih hambatan tersebut, apa yang akan Ibu Ani lakukan? Perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pembelajaran? ya. Ya berarti bagaimana ya? Ya mungkin saya harus mencoba menyusun ulang rencana pengajaran saya gitu ya. Eh Kemudian apa ya? Saya harus ya itu merubah metode belajar saya mungkin itu Bu Yesi Oh ya. iya, jadi rencana Ibu itu akan menyusun ulang ya Ibu rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan mode pembelajaran yang tepat untuk mereka agar mereka itu tadi Ya, agar lebih fokus. Itu ya. bagus sekali Bu Ani rencana tersebut. Lalu dengan rencana tersebut bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Ani lakukan? Berarti saya harus memetakan gitu ya Bu ya, memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka karena saya yakin mungkin mereka tidak siap gitu ya. Kemudian juga saya akan berkomunikasi dengan teman-teman, akan melakukan asesmen gitu kan, asesmen awal. Kemudian juga saya mungkin akan lebih banyak mencari informasi melalui banyak media, bisa melalui PMM atau berdiskusi dengan yang lainnya gitu Bu. Iya, Ibu, betul sekali ya tindak lanjut rencana Ibu berikan tadi yang Ibu sampaikan sangat bagus sekali ya Ibu untuk memetakan siswa juga berdasarkan siapan mereka belajar, mencari informasi di PMM ya Bu, platform Ya. mereka mengajar, yang banyak sekali referensinya ya Bu ya untuk melakukan asesmen awal, lalu konfirmasi ulang ke guru rekan sejawat ya Ibu yang sudah menjadi Ya, guru penggerak angkatan selanjutnya. Nah, setelah itu berarti Ibu mengetahui siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mewujudkan ya, tujuan tersebut, ya, Bu. ya. Tentunya juga pasti ya yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak akan dilibatkan dalam pemetaan kesiapan belajar mereka. Kemudian juga rekan sejawat, gitu kan ya. Mereka yang udah lebih memiliki apa namanya pengalaman lebih lah. Saya akan ajak diskusi gitu untuk
rencana ini gitu. Iya, oke Bu Ani. Setelah Ibu sudah mengetahui siapa yang akan dilibatkan, kapan Ibu kira-kira akan melaksanakan? Yuk mulai lagi. Mulai lagi Bu. Ya, oke. Oke. Ya, mulai Bu sekarang. Ya, Oke. Nah, Bu Ani, tadi setelah saya mendengar bahwa Bu Ani sudah tahu siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan tujuan Ibu tersebut, kira-kira kapan Ibu Ani akan melakukan rencana tersebut, Bu Ani? ya, saya akan segeralah kalau pertemuan saya itu di minggu depan, masih ada waktu sih 4 hari lagi. Saya akan melakukan asesmen awal dulu tentang kesiapan belajar mereka. Saya akan melakukan perubahan model dan metode pembelajaran. Kemudian dari situ eh, saya akan menerapkan pembelajaran yang mudah-mudahan dengan menggunakan metode yang baru setelah hasil asesmen awal itu tentang kesiapan belajar siswa. Oke, bagus sekali Bu Ani tentang rencana, tentang rencana tersebut sudah baik sekali, sudah bagus sekali Bu Ani. Memang harus seperti itu ya Bu Ani. Bu Ani sudah menemukan solusi untuk mengatasi anak yang tidak fokus belajar. Tadi Bu Ani akan melakukan asesmen awal ya Bu Ani untuk mengetahui keterampilan anak tersebut sehingga bisa membuat metode dan media pembelajaran yang tepat ya Bu Ani. Iya Bu Yesi, ya terima kasih sekali. Stimulus-stimulus yang disampaikan Bu Yesi memang luar biasa sehingga tadinya saya aduh gimana nih gitu, malah kefokus ke emosi saya aja gitu. Saya tidak bisa mencari solusi, tapi setelah ngobrol dengan Bu Yesi, oh ternyata saya bisa mendapatkan oh begini ya. Oh iya ya, jadi saya mendapatkan solusi-solusi saya gitu. Ya, terima kasih sekali. Sekali lagi Bu Yesi ya, stimulus-stimulus yang diberikan Bu Yesi membuat saya bisa berpikir dengan lebih jernih lagi tentang apa yang harus saya lakukan. Itu Bu Yesi, Iya, terima kasih sekali Bu Yesi atas iya. waktunya. Dan saya sebetulnya ini udah mulai masuk jam pelajaran berikutnya. Saya mohon diri Bu Yesi ya, terima kasih. Tapi nanti kalau misalkan saya ada perubahan-perubahan yang terjadi, saya boleh diskusi lagi kan dengan Bu Yesi. Ya, alhamdulillah ya Bu Ani, dengan diskusi kita pada hari obrolan pada hari ini bisa mencerahkan Bu Ani, kita sama-sama ada solusinya dari permasalahan tersebut ya Bu Ani, sehingga Bu Ani merasa lega dan insya Allah untuk sesi selanjutnya saya akan meluangkan waktu untuk Bu Ani, kita bisa mengobrol lagi pada sesi selanjutnya ya Bu Terima Ani. kasih ya Bu Yesi ya. Saya mau ke kelas dulu ya Bu Yesi ya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, sama-sama Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam apa Bu? Iya, siap siap siap. Beres? Oh, selesai. Ya ya ya. Bu Yesi kita pindah. Ya, iya Bu. Alhamdulillah beres ya Bu. Ya, Ibu makasih ya Bu ya sama-sama Bu kerjasamanya. Yesi. Ya, Ya, kerjasama yang baik. Terima kasih ya Bu.